Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, wabil khusus para kiai kita, para ustadz, para buya, para ajengan, para guru-guru kita semua. Yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Al-Uswah beserta dengan kepengurusannya. Kemudian yang kami banggakan Bapak Ibu semua yang alhamdulillah istiqomah hadir dalam pengajian setiap Ahad malam Senin. Semoga kita diistiqomahkan dalam majelis taklim, diistiqomahkan dalam taat kepada Allah, sehingga apabila kita sudah tidak ada sekalipun kita masih tercatat menghadiri majelis-majelis melakukan amaliyah-amaliyah ketaatan kepada Allah. Karena kita ini hadirin, ini pentingnya niat. Kalau Pak Kiai saya itu Pak Kiai Mukhlisun bin Mukhlasin itu menerangkan begini: setiap kebaikan yang kita buat, niatkan kita lakukan sampai yaumal qiyamah. Meskipun umur kita tidak sampai yaumal qiyamah. Lantas apa pentingnya ketika kita niat amal kebaikan yang kita kerjakan itu sampai yaumal qiyamah, agar kita ini tidak terhalang amal kebaikan yang kita kerjakan dengan kematian kita, apalagi cuma dengan sakit yang sedang menerpa kita. Makanya kalau kita mau sholat berjamaah, mau duduk di majelis taklim, niatkanlah bahwa kita ini akan melakukan amaliyah-amaliyah ini sampai yaumal qiyamah. Andaikan kita itu dipanggil oleh Allah, maka pahalanya insya Allah tetap tercatat sampai yaumal qiyamah. Kenapa? Karena kita tidak datang ke majelis taklim ini saja misalkan, itu bukan disebabkan karena kita nggak mau hadir, tapi disebabkan karena terhalang oleh kematian kita, Pak. Inilah pentingnya kita melakukan niat untuk amal kebaikan itu diniatkan sampai yaumal qiyamah. Bapak mengaji, ibu duduk di majelis taklim, ibu mengaji. Sampai kapan Bu? Ibu bapak duduk di majelis taklim dan ibu mengaji sampai yaumal qiyamah. Loh kok bisa? Karena insya Allah andaikan saya umurnya kok sampai yaumal qiyamah, tetap akan melakukan amaliyah itu. Hanya saja terhalang kematian saya, maka saya tidak bisa sampai yaumal qiyamah. Tapi insya Allah pahalanya akan terus mengalir sampai yaumal qiyamah, meskipun kita meninggal tidak sampai yaumal qiyamah. Inilah kayaknya sepele Pak, kayaknya remeh, tapi niat itu memegang kunci yang luar biasa dalam tatanan investasi pahala kita. Maka itulah kita pentingnya duduk di majelis taklim, duduk di majelis ilmu. Makanya kalau yang tadi kita kaji lagi Pak, yang semalam kita dengarkan dari guru kita Kiai Haji Idrus Romli, kajian yang luar biasa Pak, menurut saya.
beliau menyajikan dari awal sampai akhir itu berdasarkan dalil semua, tapi dikemas, disampaikan dengan begitu ringannya sehingga kita saja yang mendengar seolah-olah tidak terbebani dengan beratnya dalil gitu loh Pak. Contoh misalkan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bertanya tentang membahas sholat sunnah isyraq kan gitu Pak ya, itu kan dalam memutuskan itu kan banyak dan panjang Pak apanya dalil-dalilnya, tapi beliau dengan begitu sederhananya kita paham tentang durasi waktu isyraq. Beliau cukup mengatakan isyraq itu ya waktu duha, selesai kan itu tuh Pak. Hadisnya beliau sebutkan batasan duha seperti apa, minimal. Hanya saja ada yang mengatakan di awal duha itu ada sholat isyraq, ada yang mengatakan ya itu sudah include termasuk sholat duha, selesai. Luar biasanya Pak. Kemudian tentang masalah yang sering kita terjebak dalam kalimat, kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Madzhab itu merupakan dalil-dalil, aturan, arahan fikihnya yang memang disusun sudah berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Imam Syafi'i tidak mungkin menyusun mazhab Syafi'iyah tanpa dalil Al-Quran dan Al-Hadis termasuk ijma' qiyas, nggak mungkin. Nah ini yang kemudian dibuat sedemikian rupa sehingga seakan-akan yang bermadzhab itu nggak memakai dalil Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga kemudian ada satu ungkapan kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Padahal hakikatnya mereka ngomong kayak gitu agar kita mengikuti tafsir mereka, bukan tafsir yang dikembalikan kepada ulama-ulama mazhab, ulama-ulama mazhab. Ini yang kemarin disampaikan beliau. Nah kembali kepada tadi hadirin, makanya ketika ada yang bertanya sholat isyraq pada saat majelis taklim kayak gini, masuk waktu sholat isyraq kemudian seseorang berdiri 2 rakaat sholat isyraq padahal majelis taklim masih berjalan, lebih bagus mana sholat sunnah dengan duduk di majelis taklim? Jelas lebih bagus duduk di majelis taklimnya. Kenapa hadirin? Dalam hadis sahih saja 2 rakaat duduk di majelis taklim itu lebih bagus daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Nah urgensinya di mana? Ya tadi Pak. Kalau kita tidak duduk di majelis taklim, kita tidak mengerti memanage niat. Padahal ketika memanage niat dengan baik, semua amal ibadah dilakukan sampai yaumul kiamah diniatkan seperti itu, maka pahalanya akan mengalir terus. Nah kita mengetahui memanage niat seperti itu ketika duduk di majelis ilmu. Makanya ibadah itu dengan petunjuk ilmu akan jauh lebih berkualitas daripada ibadah tanpa petunjuk ilmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan. Maka ketika kita sudah berada dalam satu tindakan ketakwaan, perilaku ketakwaan kepada Allah, kuncinya niatkan sampai yaumal kiamah. Maka kita ini Pak, saya ini duduk di sini juga niatnya sampai yaumal kiamah. Meskipun saya di sini tergantung keputusan pengurus kan begitu Pak. Tapi ketika sampai yaumal kiamah saya niatkan di sini, keputusan pengurus apapun saya akan tetap dapat pahala sampai yaumul qiyamah. Karena andaikan tidak ada keputusan pengurus yang merubahnya, tentu saya masih di sini gitu loh Pak. Bapak juga begitu. Bapak di sini, duduk di sini, ketika kemudian ada tugas keluar kota, lantas jenengan tidak bisa lagi duduk di majelis taklim. Tapi kalau niatnya sampai yaumul qiyamah, andaikan tidak dinas keluar kota, Anda tetap akan duduk di majelis ini. Maka walaupun keluar kota, Anda tetap dapat pahala duduk di majelis ilmu ini, gitu loh Pak. Semoga ini kita bisa memahaminya, dan ini kita berlakukan kepada seluruh amalia kita. Makanya hadirin, hal yang seperti ini harus kita mulai sensitif untuk memanagenya.
Niat itu yang begitu lembut, kita harus mulai belajar memanagenya, karena kita sudah belajar rasa dari beberapa paparan-paparan kita kemarin, gitu loh. Termasuk nanti kalau membahas sholat jamak qashar. Seseorang itu bepergian, boleh dijamak dan qashar sholatnya, tengok niat bepergiannya. Kalau niat bepergiannya untuk maksiat, nggak boleh pak jamak qashar. Contoh misalkan begini, bapak punya anak saat ini sedang mau diwisuda di Jakarta. Niat bapak mau hadir di wisuda anak, Anda boleh jamak qashar. Kemudian sampai di sana, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, bapak masuk pula ke tempat maksiat, ya kan? Misalkan ada kecelakaan di situ, kemudian bapak lihat plat nomornya, nggak taunya dapat info pula bisa taruh 4 angka, gitu pak. Misalkan, naudzubillah, ini naudzubillah contoh pak ya. Hanya bapak masuk ke kedai itu tembak 4 angka, gitu kan. Nah ini kan maksiat di dalam perjalanan. Anda niatnya mau wisuda anak, tapi kemudian bermaksiat, itu masih boleh jamak qashar. Tapi beda ketika jenengan dari sini mau ke Jakarta, nanti kalau ada kesempatan beli siji, saya mau beli di sana biar nggak nampak orang lain, misalkan. Sekaligus saya mau menghadiri wisuda anak, gitu loh. Sampai di sana Anda betul-betul membeli siji itu, meskipun juga betul-betul menghadiri wisuda, maka Anda tidak boleh menjamak dan mengqashar, karena niatnya pergi ke sana sudah berniat untuk bermaksiat. Nah pertanyaannya kembali, sekarang bagaimana membedakan antara tujuannya ke sana menghadiri wisuda dengan tujuan ke sana mau membeli CD atau mau bermaksiat perkara lain? Yang bisa membedakan adalah hati dan rasa jenengan pak. Hati dan rasa Anda yang harus bisa sudah membedakannya. Makanya ini tidak main-main pak. Memanage rasa itu pengaruhnya besar sekali. Nah inilah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka duduk kita di sini, ibadah kita di sini, setiap nilai taat kita di sini, mari kita niatkan sampai yaumal kiamat, agar pahalanya tidak terputus oleh kematian kita, oleh sakit kita, oleh udzur-udzur halangan yang lain, sehingga menghalangi kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Atas nikmat-nikmat tersebut, mari kita memuji kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan sholawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada satu hadis, sebaik-baiknya orang itu adalah yang terbaik buat keluarganya. Kadang kita ini menyangka bahwa ketika kita ini membuat istri tersenyum, ketika kita membuat anak kita tersenyum, itu bukan merupakan bagian dari ibadah. Padahal membuat istri tersenyum, membuat anak kita bahagia, itu juga merupakan ibadah yang luar biasa. Ada satu contoh hadirin, Rasulullah ini mencontohkan bagaimana membahagiakan istrinya. Ini nanti bapak-bapak boleh dicontoh ini pak. Suatu saat Aisyah radhiyallahu anha itu bertanya kepada Rasul, ya Rasul, di antara istri-istri kamu siapa yang paling kau cintai? Ini pertanyaan biasa kalau bapak punya istri lebih dari satu. Tapi kalau istrinya satu, insya Allah nggak jumpa pertanyaan ini, ya kan gitu kan.
Ibu-ibu nggak usah mencoba bertanya seperti ini kepada suami ibu, ya kan? Karena ibu insya Allah monogami, ya kan? Gitu. Mas, di antara sekian istri ini siapa sih yang paling sampean cintai? Ya gitu loh bahasanya. Rasulullah menjawab, yang aku paling cintai ya kamu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istri ini nggak puas, Aisyah nggak puas. Kalau betul yang paling kau cintai adalah aku, tolong umumkan perkataanmu itu di hadapan para istri-istri yang lain. Masya Allah Pak. Ini kalau perempuan ini kalau sudah mempunyai keinginan, Masya Allah. Misalkan jenengan ditanya, Mas, saya dengan mantan sampean itu sebenarnya cantik yang mana tuh Mas? Itu repot sampean jawabnya. Kalau kita jawab ya jelas cantik sampean tuh, bohong sampean, mesti gitu. Asli cantik sampean, bohong. Begitu sampean menjawab ya cantik mantan saya lah, ngamuk istri kita Pak, ya kan itu kan. Kan serba susah ya kan jawabnya. Jadi akhirnya Rasul begitu, Aisyah radhiyallahu anha kurang puas. Akhirnya Rasulullah berkata begini, nanti saya umumkan, kebetulan ini saya punya kurma, saya kasih kamu satu kurma spesial buat kamu, tapi jangan diomongkan ke siapapun, kata Rasulullah kepada Aisyah. Aisyah mendapat kurma itu, wah senengnya luar biasa Pak. Makasih ya suamiku, wah seneng kan? Karena merasa bahwa yang lain tentu tidak akan dikasih, karena dia dikasih dan tidak boleh diberitahu kepada orang lain. Rasulullah berjalan keluar dari rumah, nemuin istri-istri yang lain. Setiap ketemu istrinya, Rasulullah membawa lagi satu kurma. Dek, ini aku kasih satu kurma spesial untuk kamu. Jangan cerita-ceritakan yang lain kalau aku pernah memberi satu kurma spesial ini untuk kamu. Senang lagi Pak istri itu. Sampai semua istri itu mendapatkan kurma semua Pak. Kemudian suatu hari Rasulullah SAW kumpulkan semua istrinya, karena permintaan Aisyah untuk mengumumkan di antara istri yang paling dicintai itu siapa. Di majelis para istri-istri itu Pak, Rasulullah mengumumkan, wahai para istriku, sesungguhnya istri yang paling aku cintai adalah istri yang telah aku beri satu kurma spesial yang tidak ada satu orang pun yang tahu kecuali aku dan istriku. Wah, Rasulullah mengumumkan begitu. Semua istri Pak tersenyum semua Pak, merasa paling dicintai. Dalam hati Aisyah, alhamdulillah, berarti aku yang paling dicintai. Hafsah juga begitu, alhamdulillah, berarti aku yang paling dicintai. Ini diingat-ingat Pak, ilmu ini Pak. Maksudnya ilmu itu untuk membahagiakan istri. Rasulullah itu sering berbuat sesuatu yang membahagiakan istri. Kadang malam-malam capek-capek Rasulullah tidur di paha Aisyah. Nanti sampai di rumah bapak tidur di paha istri bapak. Boro-boro Pak Ustadz deketin aja, mau ngapa? Nah, kalau sudah kayak gitu ya wallahu a'lam bishawab. Rasulullah kadang ngajak lari, balapan lari istrinya, ngajarin mana ya. Maka bapak besok istrinya dibawa ke Dompak sana Pak. Yuk balapan lari ya kan, di sana kan nggak bahaya. Kalau bapak balapan lari di sini depan sini sama istrinya, bahaya di situ. Bisa-bisa nanti Ustadz Azman ngumumin di sini ya kan, assalamualaikum innalillahi, repot sampean. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada pengajian kita lanjutkan dari pertemuan kita yang kemarin Pak, bahwa membangun karakter yang melahirkan perilaku yang menjadi sebab kendaraan kita masuk kepada golongan orang yang beruntung dunia akhirat. Membangun karakter watak itu tidak mudah Pak. Tapi kalau kita sering diulang-ulang, diasah, sering mendengar, insya Allah Pak, kita akan termotivasi untuk berbuat perilaku yang seperti itu.
Kalau Pak Kiai saya itu banyak belajar dari beliau. Beliau itu mengatakan begini, padi yang ditumbuk untuk dibuang kulitnya pakai alu dan lumpang kalau orang Jawa. Kalau di sini apa Pak? Alu dan apa itu? Apa itu namanya? Itulah ya. Itu lepasnya kulit padi itu terbanyak bukan dikarenakan tumbuknya palu dan lesung itu Pak, bukan. Tapi rata-rata kebanyakan lepasnya kulit padi karena gesekan antara satu padi dengan padi yang lain. Sama-sama kita duduk di sini, kita kasih palu Pak, jebret-jebret oleh tuan-tuan guru-guru kita Pak. Des, des, des. Kita dengar. Kemudian kita ini alhamdulillah mulai paham. Tapi kalau kita tidak sering duduk di majelis-majelis orang-orang yang gemar beramal kebaikan, bisa lupa nanti Pak. Makanya kita duduk di majelis taklim, meskipun itu diulang-ulang yang kita dengar. Paling tidak ketika kita melihat samping kanan kiri, iri dengan samping kanan kiri kita Pak. Duduk di sini, Bapak mesti menyangka kanan kiri Bapak itu ahli tahajud semua Pak. Ketika saya membahas tahajud, mesti begitu. Ketika saya membahas sholat duha, Bapak Ibu mesti menyangka kanan kiri Bapak itu adalah ahli duha semua Pak. Ketika kotak amal infak itu berjalan, kemudian Bapak melihat kanan kiri Bapak ada memasukkan uang infaknya, Bapak menyangka mesti kanan kiri Bapak adalah orang yang ahli infak. Maka kita kemudian terobsesi, termotivasi, akhirnya ikut mengamalkan itu. Malu kalau saya tidak begini dan begitu, duduk di majelis taklim, sering melihat orang yang mungkin mereka nilai taatnya lebih tinggi dari saya. Itulah gesekannya. Meskipun timbukannya dari palunya itu ya sekali-kali dan diulang-ulang terus Pak. Kadang kena kita, kadang nggak kena kita. Tapi dengan seperti itu membuat motivasi ketika kita bersama dengan yang lain. Inilah pentingnya belajar ilmu sehingga diulang-ulang. Ketika terulang-ulang maka akan membentuk watak. Setelah membentuk watak, membentuk karakter. Meskipun watak nggak bisa dirubah, tapi bisa terpengaruh sehingga membentuk karakter yang muncullah perilaku kita. Nah, tema saat ini adalah membangun sebuah karakter terutama diri kita sehingga kita punya perilaku yang perilaku kita mengantarkan kepada golongan orang yang beruntung dunia akhirat dalam menjalani hidup. Apa saja? Yang pertama kaitan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ayyakuna himmatahu antakuna himmatahu ibadallahi taala. Himmah kita, motivasi kita, kalau orang Jawa bilang niatnya gitu. Seluruh aspek ibadah, seluruh aspek hidup diniatkan ibadah kepada Allah. Ini terpenting dalam pondasi niat hati kita semuanya. Kalau semua sudah diniatkan ibadah, Bapak Ibu nggak bakalan kecewa ketika kita melakukan amalan kebaikan kemudian respon orang lain atau yang kita harapkan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tidak pernah akan kecewa. Kita belajar duduk kayak gini Pak. Kalau niatnya ibadah kepada Allah, meskipun saat kita duduk seakan-akan kita hafal semua, begitu melangkah keluar ternyata hilang semua, ya kan itu. Ya nggak kecewa. Yang penting saya sudah duduk di majelis ilmu. Tapi kalau niatnya kita hanya untuk pengetahuan, maka sampai di situ keluar kita akan lama-lama bosan. Bosan duduk di majelis ilmu. Wong saya juga nggak ngerti-ngerti kok. Atau paling tidak yang diulang-ulang saja kok. Kecewa. Maka ini yang pertama kali yang harus menjadi dasar motivasi dalam hidup, ibadah kepada Allah. Nolong orang, ibadah kepada Allah. Bekerja, ibadah kepada Allah. Bermasyarakat, ibadah kepada Allah. Niatnya itu Pak, gak kecewa. Bahkan mohon maaf, bagi yang Bapak Ibu yang mau nyalek saat ini, silahkan nyalek. Saya doakan semoga Allah jadikan hajatnya terpenuhi, amin. Nah hadirin, tapi pondasi awalnya niatlah untuk ibadah kepada Allah. Dengan Anda jadi dewan,
nanti Anda bisa menghidupi keluarga karena punya penghasilan, bisa membantu kanan kiri Anda, bisa memperjuangkan, insya Allah. Tapi niatnya ibadah kepada Allah, maka ketika nggak jadi nggak akan kecewa. Wong prosesnya sudah saya niatkan ibadah, tujuan akhirnya ibadah. Tapi ketika Anda hanya mencari kedudukan, prestis, kemudian kedudukan sosial, nggak jadi kecewa, pasti kecewa. Walaupun kecewa itu juga ada tahapannya. Ada yang kecewa berat juga ada, kan itu. Kalau kecewa ya namanya manusiawi, kita tetap akan kecewa, tetap akan ada. Tapi itu tidak membuat sampai putus asa dan putus rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua hadirin, karena ini sudah kemarin kita terangkan, ayakunna hafidha ala salawatil khamsi. Ini nanti akan saya bahas dengan bab khusus nih Pak. Menjaga sholat 5 waktu, terutama jagalah sholat 5 waktu dengan berjamaah. Selain hadirin, selain ada nilai reward yang luar biasa bagi orang yang menjaga sholat berjamaah, ternyata ada punishment, ada ancaman yang luar biasa bagi kaum muslimin, mohon maaf, yang meremehkan sholat berjamaah. 3 di dunia, 3 saat meninggal, 3 dikubur, 3 pada saat yaumul kiamah akan dia jumpai bagi orang yang meremehkan sholat berjamaah. Kalau ada orang yang mengatakan begini Pak, saya sih memang tidak sholat berjamaah, tapi kalau ilmu agama dengan orang yang sholat jamaah boleh diadu lah saya. Wah, itu bohong itu Pak, asli. Itu hadirin luar biasa sholat jamaah. Nanti kita bahaslah dalam bab tertentu, bab khusus ini. Hilangnya berkah umur, berkah rezeki, berkah mata pencaharian bagi orang yang meremehkan sholat berjamaah. Nggak main-main. Sholat tidak hanya sekedar menjalankan, tapi harus ada konsekuensi di mana yang paling utama yang akan saya dapatkan, gitu loh Pak. Kemudian hadirin, yang ketiga adalah istiqomah di dalam membaca Al-Quran. Nanti saya sampaikan juga dalam bab khusus Pak, bagaimana ancaman bagi orang yang meremehkan orang Islam tapi meremehkan daripada kontinuitas membaca Al-Quran. Itu ada ancamannya. Yang terakhir, itba'us sunnah fi kulil hal, selalu berkiblat kepada sunnah Rasulullah dalam setiap perilaku hidup kita. Bapak misalkan pakai songkok Pak, ya kan, mau pakai songkok yang model kayak gini, songkok nasional atau songkok yang itu terserah lah. Tapi ketika jenengan ditanya, Pak, kenapa Bapak pakai songkok kayak gitu? Karena Rasulullah selalu menutup kepalanya, maka saya mengikuti Rasulullah. Selesai. Nah gitu loh. Meskipun yang saya pakai songkoknya ada zaman sekarang, zaman ini kan tidak ada zaman Rasulullah songkok model kayak gini kan gitu Pak. Saya nggak membahas modelnya Pak, yang penting tutup kepalanya gitu aja. Bapak memakai baju yang polos misalnya, Pak, kenapa Bapak memakai baju polos? Itu karena Rasulullah memakai. Jujur Pak, saya memakai jubah ini karena Rasulullah memakai. Kalau saya tidak pernah punya dapat dalil Rasulullah pakai jubah, lebih bagus saya pakai batik Pak, atau pakai kaos oblong, karena itu yang paling saya suka itu kaos oblong Pak. Simple, ya kan, sederhana, nyaman, kan gitu Pak ya. Kalau jubah ini kan gedodoran kadang Pak ya. Kalau dicuci menghabiskan air, kalau gosokin kepanjangan, kan? Di laundry tambah bikin berat, kan gitu Pak ya, susah tuh. Tapi karena Rasulullah pakai, ya saya pakai gitu loh Pak. Bahkan mohon maaf, saya mengikuti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu. Umar itu pada saat mau mencium batu Hajar Aswad, wahai batu, kalau andekan Rasulullah tidak mencium kamu, aku nggak bakalan mencium kamu gitu. Artinya dia tidak mengkultuskan batunya, beliau mencium Hajar Aswad karena mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya terinspirasi dari itu. Ini nggak boleh dicontoh oleh ini Pak. Saya sampai punya di hadapan Ka'bah itu berdoa, ya Allah, seandainya ke Mekah dan ke Madinah itu bukan karena perintahmu dan perintah Rasulmu ya Allah, dan diikuti seluruh umat Rasulullah, rasa-rasanya saya itu nggak mau ke Mekah dan Madinah. Nah gimana, di sana panas loh, ya kan?
udah panas, hidung kadang nggak cocok, udara nggak cocok, jauh dari keluarga. Kalau di sana itu mau wisata loh, ya lebih enak wisata di Indonesia tuh Pak, ya kan gitu. Coba Bapak datang ke Ngaresi Anok sana Pak, ya kan, atau Lembah Inau sana yang ada air terjunnya di, wah cantik sekali Pak, ya kan. Tapi itu kan tidak diperintahkan untuk ke situ. Kita ini diperintahkan oleh Allah ke Mekah dan Madinah. Maka kalau Bapak mau umroh, Bapak mau haji, jangan niatnya ke sana mau wisata. Kalau mau wisata datang saja di Indonesia, lebih bagus di sini. Tapi niatnya ke sana karena perintah Allah dan Rasulnya. Insya Allah kualitasnya lebih dahsyat lagi Pak. Wisata religi nggak usah pakai wisata religi sekali. Pokoknya saya ke sana karena perintah Allah dan Rasulnya, selesai. Ya kan? Nah kemudian kalau mau mampir ke Turki dan lain sebagainya, itu sudah urusan pribadi masing-masing, ya kan. Karena itu juga ada alasan pribadi kan. Nah kemudian yang kedua adalah memanage karakter kita terhadap diri kita, mengenali jati diri kita dan memanage arah diri kita. Yang pertama hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayakunna zahidan fid dunya wa raghiban fil akhirah. Aturlah diri kita untuk bersikap zuhud, bersikap sederhana, bersikap sesuatu nggak usah yang dipersusah, dipersulit untuk hal yang berkaitan dengan dunia. Tapi kalau untuk urusan akhirat tetap semangat Pak, meskipun jalannya terjal. Untuk urusan akhirat coba kita atur seperti itu. Hadirin, mau ke pasar gitu kan, nggak usah sibuk-sibuk, nggak usah terlalu rumit. Kalau ke pasar itu ternyata terlalu jauh, memakan banyak waktu, udahlah cukup belanja di dalam samping kedai kanan kiri kita, cukup gitu. Masakan juga begitu Pak. Bahkan kalau para sufi itu Pak, mereka tidak mau menghabiskan umur hanya gara urusan makanan gitu loh Pak. Makanya makanan mereka itu sederhana-sederhana Pak. Kadang roti dal sudah masukkan air selesai, itu bisa kenyang kok. Ya sudah, daripada terlalu menghabiskan umur hanya utek-utek makanan gitu. Akhirnya nanti hilang waktu umur kita gara-gara sibuk mengurus makanan. Sampai seperti itu, menyayangi waktu hidupnya itu Pak. Nah kita hadirin mohon maaf, kadang waktu hidup kita malah dibuang nggak cuma untuk makanan gitu loh Pak. Untuk HP kita membuang waktu kita, ya kan? Untuk hobi kita buang umur kita. Begitu nanti meninggal nangis-nangis kita. Ya Allah, akhrijni, keluarkan aku ya Allah min hadal, makan dari kubur ini. Lah sampean kalau mau keluar kemudian dikeluarkan hidup lagi mau ngapa? Mau ibadah ya Allah. Lah waktu dulu di dunia buat ngapain? Itu ya Allah habis untuk bermain HP, ya kan gitu Pak. Habis untuk main santing, habis untuk mancing kan itu. Mohon maaf ini, mohon maaf. Tapi Bapak mancing ya nggak apa-apa, asal mancingnya sambil berzikir gitu, berzikir ya kan. Ini sambil ngelirik Pak Faisal, sambil ngelirik tetangganya repot Pak Faisal ya kan. Jadi ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyayangi durasi hidup kita. Durasi umur kita ini nggak panjang Pak, nggak panjang. Kita ini ngelamar istri kita kayak baru kemarin, tahu-tahu anak kita sudah lulus SMA Pak, sebentar lagi kuliah. Yang kuliah 4 tahun sudah lulus, tahu-tahu ya lamarkan gadis sebelah ya, sudah begitu Pak. Jenengan masih mempunyai jiwa muda, tahu-tahu anak kita sudah melahirkan, anak kita sudah dapat cucu lagi Pak. Padahal kalau kenalan di bandara masih ingin dibilang abang pula ya kan itu kan. Padahal udah punya cucu kan. Ini yang repot Pak. Kita perasaan seperti itu. 45 naik itu Pak. Itu sudah lansia Pak. Ada yang 45 Pak. 45 naik itu udah lansia pertama gitu. Makanya bapak-bapak yang sudah lansia ini sadar umur kan gitu Pak. Termasuk diri saya. Jadi ini manage hati kita. Zuhud dibuat sederhana saja urusan dunia itu Pak. Nggak usah terlalu rumit-rumit gitu. Bapak ngutangin orang itu bayar, alhamdulillah. Nggak bayar, besok jangan diutangin lagi. Gitu aja selesai. Ada nasihat begini Pak. Ini bagus sekali nih. Saya baca di
medsos itu kok bagus nih. Jangan pernah menagih hutang. Gitu. Jangan pernah menagih hutang. Anak yang satu karena nasihat ayahnya, maka dia jatuh miskin. Ketika ayahnya datang, "Nak, kenapa kamu kok jatuh miskin?" Ini kan nasihat ayah. Loh, nasihat ayah yang mana? Ayah menasihati jangan menagih hutang. Ya sudah, setiap orang yang hutang saya nggak saya tagih. Akhirnya banyak yang hutang sama saya. Akhirnya saya bangkrut habis-habisan, kata dia. Yang satunya didatangi lagi anaknya, kaya raya. Loh, kamu kok kaya raya? Ini sebab nasihat ayah. Loh, nasihat saya yang mana? Jangan pernah menagih hutang. Jadi selama hidup saya nggak mau menagih hutang, maka saya nggak mau ngutangin orang lain. Saya mau bantu orang lain saja. Begitu saya bantu, saya nggak mau tagih lagi, karena saya sudah membantu niatnya. Dia minta hutang sama 1 juta, saya bantu 100.000 selesai, kan itu Pak ya. Akhirnya dia nggak pernah nagih hutang. Karena nggak pernah nagih hutang, saya banyak sedekah, saya jadi kaya raya. Makanya kalau bapak ibu hidup, jangan pernah menagih hutang. Tapi resiko tanggung sendiri, jangan menyalahkan saya. Ini gara-gara nasihat Ustaz Fauzi, ya repot saya Pak, ya kan gitu kan. Maksud saya banyakin sedekah sehingga kita nggak ngutangin gitu. Nah kalau sedekah ya sekemampunya. Ada orang datang ke tempat bapak mau pinjam 50 juta, atau kalau 50 juta saya nggak berat lah. Ada duit itu, tapi saya ada keperluan lain. Ya kan gitu Pak. Bapak ada nggak keperluan lain dalam hidup? Selalu ada keperluan nggak? Mesti ada Pak. Tapi kalau bapak berkata, bapak punya 50 juta, saya datang ke tempat bapak, Pak, saya pinjam hutang Pak, berapa? 15 juta, boleh nggak? Aduh Pak Ustaz, mohon maaf saya nggak punya duit. Padahal bapak ada tabungan 50 juta, bapak bohong. Sempat diaminkan malaikat, habis duit bapak nanti. Naudzubillah min dzalik. Maka biasakan jangan berbohong masalah duit. Tapi kalau bapak menjawab, Pak Ustaz, duit itu ada, cuman mohon maaf saya ada keperluan, dan itu sudah saya sediakan untuk keperluan itu, tidak bisa diganggu gugat. Jadi untuk Pak Ustadz saya kasih saja bantu 500.000, nggak usah utang-utangan Pak, terserah Pak Ustadz, selesai, ya kan? Bapak nggak nagih pada saya, itu jadi infak bapak. Yang 15 juta bapak aman, kan itu kan? Itu seperti itu. Besok siapapun yang saya telepon kalau saya mau pinjam duit, jawabannya gitu semua pasti, ya kan? Ini kan gara-gara Pak Ustadz yang ngajarin, nggak repot saya, kan itu Pak. Jadi untuk urusan dunia itu buat sederhana. Tapi kalau untuk urusan akhirat, hati kita harus semangat, harus semangat. Dengar ngaji sana datang, dengar ngaji sini datang. Insya Allah Pak ada manfaatnya itu. Kalau sudah terbiasa, pertama-tama berat. Ibadah itu Pak, ibadah antara nafsu dan tidak, bedakan ini Pak. Kalau Bapak ibadah kok terasa nikmat terus, hati-hati Pak. Itu bisa jadi jenengan ditumpangin setan, sehingga ibadahnya bukan karena ingin menjalankan perintah Allah, tapi karena nafsu Anda Pak. Ibadah itu. Jadi ibadah itu, kalau Bapak sholat itu jamaah kok nikmat terus Pak, nah, itu jenengan harus waspada, jangan-jangan ini nafsu. Karena setan akan menjerumuskan seperti itu. Udah jamaah aja, jamaah gitu kan. Begitu jamaah terus, nanti akhirnya Bapak timbul riak. Nah, siapa nih yang kayak saya jamaahnya? Ah, kan begitu Pak. Setan masuk. Jadi ibadah itu Pak, yang nggak nafsu bagaimana Pak Kiai? Yang nggak nafsu itu begini Pak. Kadang ada malesnya, kadang ada busanya, kadang ada aras-arasnya, kadang ada, dan itu Bapak bisa mampu melawannya. Nah itu insya Allah ikhlas Pak. Mau ke majelis talim itu kadang ngantuk sekali, males sekali, apalagi hujan Pak, aduh. Tapi Bapak berani menerjangnya, maka itu luar biasa. Bapak mau tahajud, kadang males sekali, ngantuk sekali, itu insya Allah ibadahnya nggak nafsu Pak, ketika Bapak berani melewati tahapan itu. Jadi mengenali ibadah mana yang nafsu, mana yang tidak, itu seperti itu. Apalagi kalau jenengan beribadah dilawan oleh tanduk-tanduk setan, wah luar biasa. Siapa tanduk setan? Tanduk setan itu begini Pak. Ini bagus sekali yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai Idrus Romli di Baitul Mukminin itu Pak. Saya terkesan sekali. Tapi ini untuk saya ya, untuk saya.
bapak-bapak jangan apa ini ya, saya karena ini agak ini ya, agak sensitif sekali. Itu nasihat untuk saya itu kok saya kasur sekali. Kata beliau, ibadah itu kalau melawan setan itu insya Allah agak lebih mudah. Yang repot itu kalau melawan tanduk setan, itu yang bahaya. Jadi gimana ngelawan tanduk setan? Itu begini, ketika kita habis sholat, kemudian kita mau berzikir, imamnya berzikir, kita bareng dengan imam. Setan ngomong, udahlah nggak usah zikir-zikiran segala, toh yang zikir dengan yang tidak sama juga kok. Itu di luar sudah nunggu itu kawan ngajak ngopi gitu. Akhirnya bapak lawan juga, enggak lah, saya akan tetap ini, habis ini baru salat sunnah, baru itu habis itu ngopi, ya kan itu. Alhamdulillah bapak bisa melewati, dan sering kita bisa melewati itu. Yang susah pak, kalau ditanduk pak, begitu bapak mau berzikir, tiba-tiba kawan ngomong zikir berjamaah setelah sholat itu bid'ah, haram hukumnya. Bapak langsung keluar karena takut bid'ah, itu kena tanduk sampean pak, kata begini. Nah itu wawalam ya kan. Akhirnya jenengan nggak mau lagi berzikir habis sholat, kena tanduk si setan. Itu kata beliau pada waktu di Baitul Mukminin. Analisanya itu begitu sederhana tapi luar biasa pak. Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah yang untuk diri kita. Kemudian yang kedua hadirin yang dirahmati oleh Allah, ayakuna zahidan fid dunya wa rahiban fil akhirah. Yang kedua ayakuna qalilal qaul fi ma yahtaju ilaihi, mampu memanage lisan kita. Kalau sekarang tambahan media sosial kita, apa yang seharusnya saya bicarakan, apa yang tidak, nggak boleh dibicarakan. Seseorang itu akan dinilai lebih berwibawa kalau dia berbicara itu satu tanpa kebohongan, meskipun itu hadirin cuman guyonan. Hati-hati pak, karena orang lain akan menilai bagaimana kualitas omongan kita. Contoh misalkan begini pak, misalkan saya jalan dengan Pak Faisal, misalkan gitu Pak Faisal, mohon izin Pak Faisal ya. Kemudian saya jalan ke Kijang, ya kan? Di tengah perjalanan kita berdua melihat hanya bayangan putih bus gitu aja, ya kan? Selesai. Kemudian berganti hari, waktu berganti waktu. Dalam sebuah majelis, saya duduk dengan Pak Faisal, saya cerita, kemarin saya sama Pak Faisal, ya Pak Faisal ya, iya ke Kijang. Nah di tengah jalan nampak pocong, gitu misalnya. Kalau nggak percaya tanya Pak Faisal nggak mungkin akan tidak enak sama saya. Iyalah Pak Ustadz kan gitu. Akhirnya publik percaya. Hati-hati, Pak Faisal terhadap diri saya pasti sudah punya penilaian sendiri. Ini Pak Ustadz ini ngomong kayak gitu aja bohong, jangan-jangan ceramahnya bohong semua. Pasti seperti itu Pak. Padahal saya hanya cerita yang ketika itu tidak ada kaitannya dengan hukum fikih, hukum tauhid, hukum apapun. Ini hanya sekedar bual-bual kosong. Tapi dari satu cerita itu, kesan Pak Faisal terhadap saya sudah mempertanyakan kejujuran omongan saya. Itu yang pertama. Silakan, makanya hati-hati bapak-bapak kalau ngomong kejadian jangan hiperbol. Kalau memang seperti itu ya seperti itu, katakan begitu ya begitu. Karena nanti ketika kita hiperbolkan, kemudian kawan kita mengetahui bahwa kejadian yang tidak seperti itu, suatu saat Anda bicara cerita terhadap perkara yang lain, kawan itu sudah tidak percaya lagi. Ah enggak lah, orang dia aja kemarin jalan sama saya nggak seperti itu, ngomongnya dilebih-lebihkan. Akan penilaian seperti itu. Begitu juga masalah duit Pak. Masalah duit, saya sama Pak Faisal, ini Pak Faisal lagi nih Pak, ya kan, lagi apa sama masalahnya duduk depan saya, ya kan. Saya dengan Pak Faisal misalkan bepergian. Ketika bepergian, kemudian ada satu nota yang kemudian kita manipulasi, ya kan, misalkan begitu. Naudzubillah min dzalik. Saya bilang, Pak Faisal, mohon maaf, udahlah, ini nanti kan, iyalah Pak Ustadz, pokoknya kita tahu sama tahu aja lah, ya kan. Akhirnya beliau dapat, saya dapat.
Hari itu saya dapat, Pak Faisal juga dapat. Ya kan? Suatu saat nanti ketika saya membuat sebuah kegiatan, Pak Faisal nggak ikut, dalam diri Pak Faisal sudah ada tanda tanya. Saya mempertanyakan kejujuran Ustadz Fauzi masalah duit. Karena dulu berkabar dengan saya, nggak ada orang yang tahu dia pernah berbohong kepada saya. Itu masalah duit, Pak. Maka meskipun saat ini bisa bersekongkol dalam sebuah kesalahan, hati-hati. Jangan pernah bersengkongkol dalam kesalahan, karena ketika kesalahan itu terbongkar atau kesalahan itu dalam bentuk yang lain, maka teman saat itu yang bersekongkol dalam kesalahan sudah tidak akan percaya dengan diri kita. Hati-hati. Apakah omongan, apakah perilaku. Maka untuk itu hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, orang yang akan beruntung dunia akhirat yang mampu memanage perkataannya, memanage dunia sosialnya, sehingga orang masih mempercayai dirinya akan kejujurannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, membimbing kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.